Masuknya budaya Cina ke Nusantara membuat akulturasi budaya dan tradisi baru di Indonesia. Suryati Aminah selaku Ketua Umum Perwanti akan bercerita kepada kita bagaimana keturunan Tionghoa merayakan Imlek di Indonesia di tengah pandemi. Bersama saya Gesmi Sitanggang, inilah Cerita Wanita. Halo pemirsa, kembali lagi di dalam program Cerita Wanita. Masih bersama saya Gesmi Sitanggang dan kali ini adalah Cerita Wanita spesial Imlek. Dan sekarang saya sudah bersama ibu yang cantik satu ini, ada Ibu Suryati Aminah yang merupakan Ketua Umum Persaudaraan Wanita Etnis Tionghoa Indonesia sekaligus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Perwanti PSMTI. Halo, apa kabar Ibu? Baik. Luar biasa, terima kasih sudah menerima kita dari Cerita Wanita Jak TV. Ibu, kalau hari ini untuk biasanya menyambut Imlek, betul. Apa saja sih kegiatan yang dilakukan di rumah? Kalau di rumah, biasa kita mempersiapkan merayakan ya, karena anak cucu pada datang. Hari-harinya kita makan bersama, sehari sebelum Imlek kami makan bersama. Jadi ya masak, kadang-kadang anak-anak ikut masak, mereka ngerti masak apa masing-masing. Saya masak yang tradisional, ya makan bersama, lebih ke makan bersama. Ya. Kalau masakan tradisional yang biasanya Ibu masak apa sih, Bu? Kalau saya selalu masak yang ya lebih ada ke Chinese style, jadi itu masak ayam kecap, lebih ke manis-manis karena Imlek kan, lebih ke manis-manis. Jadi ada juga bikin sedikit manisan, karena Tionghoa percaya. Manisan buah atau manisan apa? Enggak pasti, kadang-kadang manisan dari buah, kadang-kadang manisan dari tradisional gendur ya, labu atau kalau kami bilang itu mu'e itu adalah jamur putih. Ya, dimasakin manis, jadi dikasih hongcao, itu dates. Hongcao itu adalah kurma China dan lain-lain. Wah, saya jadi penasaran, saya jadi kayak pengen ikut gimana sih rasanya makanan-makanan tadi yang Ibu sebutin. Nah, kalau biasanya kan perayaan tadi Ibu katakan ada anak dan cucu. Betul. Kalau untuk tahun ini Bu, apakah anak dan cucu tetap bisa bergabung merayakannya atau seperti apa? Betul, kebetulan kan mereka lagi pada ngumpul di sini. Biasanya anak ketiga saya kerja di Shanghai dan setiap Imlek dia juga pulang, dan cucu ada di Palembang. Tapi tahun ini mereka semua pindah ke Jakarta karena COVID juga ya, pulang pergi juga. Jadi kalau untuk anak ada berapa sih Bu, maaf? Anak banyak sekali. Iya. Ada berapa kira-kira? Iya, anak saya ada 6. Ada 6 dan cucu sekarang ada? Cucu ada 3. Wah, berarti pada saat Imlek pasti suasananya sangat ramai. Betul. Dan sangat berasa untuk merayakan masak-masak bersama, makan-makan bersama. Nah, kalau untuk tahun ini Bu, kalau kali ini kan kita bisa katakan kondisinya memang masih dalam pandemi, tapi agak sedikit longgar. Betul. Nah, dibandingkan pada saat pandemi lalu, ini bisa ceritakan Bu gimana pada saat itu merayakan Imleknya? Tahun ini maksudnya. Kalau tahun ini juga saya pribadi masih nganjurkan kita di rumah saja. Oh, kenapa? Jadi memutuskan masih di rumah ya? Diputuskan tetap di rumah saja. Jadi saya ada merayakan beberapa event tapi dengan orang yang protokol masih prokes dipakai dan tidak banyak orang, paling 20, paling seperti lebih banyak ke on air sih. Ya, jadi pakai Zoom. Ini adakan perlombaan masak juga pakai Zoom. Kalau enggak kan bisa berkumpul. Jadi bikin tradisional. Yuk makan bersama, masak bersama, dance bersama sambil nyanyi atau bikin event kecil seperti apa. Tapi tahun ini saya tetap menganjurkan kita di rumah saja.
Tetap harus di rumah dan juga Iya. melakukan prokes yang Iya, ketat ya Bu. iya. Tapi pada saat waktu pandemi tahun lalu, Iya. itu tahun lalu itu seperti apa Bu? Kalau Sangat tahun sepi lalu, nggak sih atau? tahun lalu kami hanya di rumah saja. Jadi keluarga yang utama semua ngumpul di rumah, anak cucu di rumah, ya dengan ya masak bersama, barbecue bersama, lebih di rumah saja. Tahun lalu juga sederhana aja. Karena makna dari Imlek itu, Imlek adalah suatu kebudayaan kan. Yang penting keluarga utama, yaitu dari keluarga saya dan anak-anak, dan dari ke atas itu adalah kakak-kakak. Kebetulan orang tua kami dari pihak suami dan saya sudah tidak ada. Kalau tidak, ya kita kumpul semuanya. Karena Imlek ini, setiap Imlek dari turun-temurun dari nenek moyang saya, dari ibu saya itu harus kumpul bersama karena itulah kekeluargaan, dan kami masih ada kebudayaan yang tetap seperti anak-anak saya pagi-pagi yang udah nikah pun datang, mereka bawain, karena sudah nikah bawain angpau, bawain kalau kami orang Tionghoa suka bawain apel itu pingguo, itu ping'an, mereka percaya bahwa bawa apel itu selamat. Jadi bawa kue bakul, keranjang yang manis, jadi manis, ada lengket lagi kalau kue bakul kan, jadi lebih kental. Itu sebenarnya saya nggak penasaran. Tadi soal makanan manis dengan yang lengket, ini ada artinya tersendiri ya? Betul, kalau lengket itu kan supaya ada keakraban, supaya nggak terpisahkan. Ya. Dan kalau manis? Manis itu ya kehidupan kan kita butuh manis kan, kehidupan yang harmonis. Sebenarnya menyatu sih, manis dan lengket itu menyatu. Jadi setiap orang Tionghoa biasanya merayakan Imlek di rumah karena masih punya keluarga. Biasanya kalau sudah nggak punya orang tua, ya tidak kumpul dengan orang tua, dengan anak cucunya seperti kami. Sudah orang tua udah nggak ada, jadi anak-anak saya datang masih nyuguin teh. Jadi yang sudah nikah sampai ke cucu-cucu nyuguin teh buat nenek kakeknya, ibunya. Itu hanya suatu tradisi menghormati orang tua. Tapi itu untuk tradisi penyuguhan teh itu memang dari dulu sudah ada atau memang saat ini juga sempat mungkin di beberapa keluarga tidak dilakukan lagi? Iya, karena setiap keluarga tradisinya kan beda, tradisinya beda. Tapi masih uniknya yaitu dengan baju merah kan, seperti tadi kata Ibu kan baju merah. Merah itu kan ada arti berkah dan arti yang bagus lah. Jadi makanya orang Tionghoa suka yang warna-warna merah, dan selalu di rumahnya ada kalau tahun ini kebetulan harimau air, dia bilang bisa membawa semua yang tidak baik, roh-roh jahat pergi. Ya, percaya dengan tradisi, dan apalagi barongsai ya. Kalau barongsai lebih ke selalu ada barongsai identik dengan menolak roh-roh jahat, identiknya. Tapi ini kalau saya lihat barongsai itu naga atau singa sebenarnya ya Bu? Sebenarnya kalau dari bahasa Chinese-nya itu singa ya. Singa ya? Singa. Bukan naga tapi, ya? Bukan, singa. Tapi modifikasi ada aja. Ada yang mukanya mirip naga. Tapi biasanya sih singa. Ya. Karena kan barongsai itu panjang, jadi banyak orang berpikir mungkin mereka tidak mengerti sejarahnya, dikira itu naga. Ya, memang ada yang naga, tapi sebenarnya adjektifnya ke singa. Tadinya kan pendek, supaya indah, orang modifikasi apa saja. Tradisi sampai ke tempat lain pasti berubah.
Seperti orang Tionghoa di sananya makannya niankaunya nggak kue keranjang. Sudah di Indonesia karena ada daun pepayanya jadi modifikasi lagi kan. Jadi kue keranjang karena bikinnya pakai keranjang. Kalau di China-nya mau cari daun pisang aja sulit kan. Jadi niankaunya beda lagi. Jadi setiap tradisi pindah ke daerah lain, modifikasinya lain, dan daerah setempat juga mempengaruhi. Karena apalagi di Indonesia ya, pernikahan mix lah, semuanya ini membawa dua keluarga jadi satu. Itu yang membawa adat istiadat beda, tapi lebih indah. Kebudayaan itu mempersatukan dua yang tidak sama jadi lebih indah. Iya, ya kan? Iya betul. Yang penting intinya kebersamaan, bahagia saat merayakan Imlek itu ya Bu ya. Imlek justru kebersamaan itu yang penting karena orang udah kerja setahun udah capek sampai akhir tahun panen kan, jadi merayakan bersama, kumpul keluarga.